Batu pun punya kisah, dan ini adalah kisah daripada batu-batu yang sudah diambil oleh orang-orang tapi kemudian kembali lagi ke tempatnya. Kisah ini sempat menghebohkan warga, tapi karena keberanian mereka, batu-batu itu yang tetap terus diambil hingga akhirnya batu-batu itu tidak kembali lagi ke tempatnya. Dan ini adalah tempat di mana aku menelusuri jejak-jejak batu itu. Ayo ikuti penelusuranku. Nah, dan ini adalah jalan menuju tempat itu, sobat horor. Kita bisa lihat nanti keadaannya kayak apa ya. Jalannya lumayan seram, jadi bisa teman-teman lihat ini. Nah, di sini ini kalau tiap malam pada zaman dulu, zaman aku kecil itu banyak sekali terdengar suara-suara yang menyeramkan, teman-teman. Jadi kadang kalau udah mulai sore, anak-anak udah nggak boleh keluar lagi, karena masalahnya yaitu takut-takut nanti ada apa atau ada apa gitu. Jadi ini jalan setapak, teman-teman. Jalan setapak, jalan yang jarang dilalui orang sebalik kalau mau ke kebun ya. Nah, ini jembatannya. Ini jembatan dari bambu yang udah beberapa kali ganti nih. Dan bawahnya itu, wah, itu dalam, teman-teman, lumayan dalam. Nah, itu sudah gelap semua ini untuk daerah itu ya. Nah, nanti akan aku tunjukkan di mana tempat yang lumayan apa ya, lumayan seram untuk masa-masa dulu ya. Cuman sekarang sudah agak terang karena pohon-pohon udah banyak yang ditebang. Nah, lokasi inilah nanti teman-teman akan aku tunjukkan di mana batu-batu itu berasal, yang diambil oleh masyarakat daerahku di kampungku ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dia itu bisa balik lagi. Yuk kita telusuri terus, teman-teman. Nah, ini udah mulai masuk ke lokasi kebun ya. Nah, bawahnya ini jurang, teman-teman. Itu jurang. Wah, ini pohon-pohon. Ini sebenarnya dulu jalan. Jadi ini kan jalan besar. Jalan besar, kemudian karena longsor akhirnya dia jadi hutan bambu. Ini jalan besar ini tadinya. Nah, ini dulu gelap, teman-teman. Ini gelap sekali. Karena orang untuk kesini juga takut. Masalahnya memang cerita horor itu ada, bukan dibuat-buat. Itu bukan, tapi memang ada karena ngalamin. Aku sendiri ngalamin. Nah, ini jalan ini dulu. Ada sampai longsor ini. Nah, disinilah batu itu berasal dari sini, teman-teman. Nah, kita ikutin terus. Wah, ini pohon-pohon bambu yang udah dipotongin. Nah,
Nah, ini hutan bambu. Nah, disinilah dulu batu-batu itu berasal dari sini. Jadi dalam legenda, dalam cerita masyarakat di kampungku, di sini sebenarnya mau dibangun masjid dulu, waktu dulu, sama seorang wali. Orang bercerita katanya seorang wali itu. Kalau membangun masjid itu kan ceritanya harus jangan sampai ketahuan, karena dia seorang wali, jadi dia nggak ingin tahu orang-orang tahu kalau dia sedang bangun masjid itu. Ternyata suatu saat pas malam itu ada orang yang secara tidak sengaja tahu lah gitu, tahu ada seorang yang sedang ngumpulin batu. Tuh batu udah banyak banget di sini, ini banyak, ini batu banyak banget di sini, udah kumpul banyak banget. Nah, karena ketahuan, akhirnya moksa. Di sini dulu ada namanya pohon nongko gede. Jadi nongko gede itu untuk tiang ya, untuk cagak soko ya di sini. Akhirnya cagak sokonya diambil, ditaruh ke masjid lain. Itulah cerita-cerita yang aku dengar, teman-teman. Dan di sini memang seram sekali kalau malam tuh. Batu-batu itu kemudian diambil sama masyarakat karena nggak jadi dibikin masjid. Tapi setelah dikumpulkan di rumah, di depan halaman mereka, malamnya batu-batu itu mulai hilang satu-satu. Dan paginya batu mereka balik lagi ke sini, teman-teman. Bener-bener balik lagi ke sini. Makanya akhirnya orang-orang kampung yang ngambil batu itu penasaran juga kan. Mereka penasaran semua karena batu-batu yang diambil itu terus kembali lagi, balik lagi ke tempat asalnya di daerah sini. Nongko Gede namanya ini, lokasi Nongko Gede ya. Tapi karena mungkin namanya masyarakat kampung ya, terus menerus diambil batunya, akhirnya ya nggak kembali juga lah. Kemudian semua habis sampai di sini. Ini batu dulu, batu semua ini. Dan itu ada sumber mata air, teman-teman. Sumber mata air yang apa? Yang buat peternakan sekarang ya. Itu ada macam, kalau tempat aku namanya Belumbang, teman-teman. Belumbang itu apa ya? Tempat orang mandi lah. Nah, di sini batunya udah habis semua, ini udah nggak ada. Semua karena diambilin oleh masyarakat di kampung aku. Jadi memang kadang percaya nggak percaya ya. Tapi disitulah nyatanya kejadian itu ada, dan batu-batunya sekarang masih dijadikan untuk nembok dinding itu ya. Dan sudah tidak balik lagi. Nah itu teman-teman, itu jurang itu jalan besar itu dulu. Itu jalan besar. Nah ceritanya gitu, teman-teman. Jadi di tempat inilah dulu batu-batu itu berasal, yang sudah berulang kali dibawa pulang tapi balik lagi ke sini. Tapi akhirnya karena masyarakat terus ngambilin, akhirnya ya udah bener-bener habis di sini. Dan batunya nggak mau kembali lagi ke sini karena mungkin udah kena pengaruh zaman juga mungkin ya. Nah itulah cerita tentang batu-batu yang sempat menghebohkan masa dulu. Dan gini, teman-teman, dari tempat inilah ada sumber suara yang orang bilang nogo, suara naga gitu ya. Jadi ada suara yang sangat mengerikan dari sini, teman-teman. Itu terdengar tiap sore menjelang maghrib biasanya. Bisa menjelang maghrib dia suara itu datang, dan sangat nyaring sekali sampai ke kampung itu.
suaranya tuh begini, kokok ding, kokok ding. Nah itu berulang-ulang itu. Kalau orang tempat aku bilang itu suara, katanya suara ular, suara naga gitu. Ya naga penunggu tempat ini ya. Nah gitu aja teman-teman, explore aku, cerita aku hari ini ya, untuk sekadar sharing cerita pada teman-teman pecinta cerita-cerita atau mitos-mitos zaman dulu ya. Dan akhirnya ya semua bisa kembali lagi. Ya udah teman-teman, kita lanjut explore-nya. Dan ini adalah batu-batu yang diambil masyarakat itu, kemudian dijadikan untuk penahan tembok, penahan dinding tanah itu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih.